Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan baik. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa kalian tetap menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Tujuannya, kalian dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Kemudian kalian dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Kalian juga dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Kalian juga dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, sebelum melangkah ke materi, coba kita ingat-ingat rangkuman materi sebelumnya. Apa itu besaran? Masih ingat? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai. Itu besaran. Contoh besaran ada panjang, ada massa, waktu, ada luas, ada volume, ada kecepatan, dan banyak lagi. Kemudian kalau ada kasih sayang, tampan, cantik, ini tidak termasuk besaran. Karena tampan, cantik, kasih sayang tidak dapat diukur. Dan tidak ada alat untuk mengukur kecantikan atau ketampanan seseorang. Gitu ya. Nah, hasil pengukuran dapat berupa nilai atau angka dan satuan. Ada nilainya, ada satuannya. Satuan sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Ada satuan baku atau terstandar dan satuan tidak baku atau tidak terstandar. Contohnya, besaran panjang, satuannya bisa meter, bisa jengkal, bisa depa, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa kilometer, bisa sentimeter. Nah, satuan meter ini masuk satuan baku. Sedangkan jengkal dan depa ini masuk satuan tidak baku. Ngerti bedanya ya, anak-anak? Kalau misalnya meter, satuan meter ini kalau kita mengukur, walaupun orangnya berbeda, asal alat ukurnya teliti atau presisi, pasti hasilnya akan sama. Kalau menggunakan jengkal atau depa, mungkin benda yang kita ukur sama, tapi dengan orang yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Karena misalnya jengkal saya dengan jengkal kalian kan tidak sama ya, maka hasilnya akan berbeda nantinya. Walaupun yang kita ukur objek yang sama. Oke. Kemudian ada besaran massa, itu satuannya kilogram.
Selain kilogram bisa juga gram bisa, miligram bisa, atau bahkan ton juga bisa. Itu ya. Kemudian besaran waktu, satuannya sekon atau detik. Mungkin satuan lain bisa menit bisa, jam bisa, hari juga bisa, ataupun minggu, bulan itu juga bisa. Termasuk besaran waktu. Nah, satuan meter, kilogram, sekon ini atau detik ini termasuk satuan sistem internasional. Nanti lengkapnya bisa kalian ikuti nanti. Nah, besaran ini ya dikelompokkan dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok. Kita sebut nanti besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Nah, besaran panjang, satuan sistem internasionalnya atau SI yaitu meter. Selain meter juga bisa, mungkin sentimeter, milimeter. Tapi itu tidak termasuk sistem internasional atau SI. Kemudian besaran massa, satuan SI-nya kilogram. Selain satuan SI bisa gram, bisa miligram, bisa ton. Ya. Kemudian besaran waktu, itu satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Selain itu bisa menit, bisa jam. Kuat arus listrik, satuan SI-nya ampere. Selain satuan SI bisa miliampere bisa. Kemudian besaran suhu, satuan SI-nya Kelvin. Atau mungkin selain satuan SI mungkin ada yang lebih tahu, ada yang lebih familiar yaitu Celsius ya. Ada Reaumur, ada Fahrenheit. Kemudian besaran jumlah zat itu adalah mol. Satuan SI-nya mol. Kemudian intensitas cahaya, satuan SI-nya yaitu kandela. Nah, satuan SI itu apa sih, anak-anak? Sistem internasional. Ini satuan yang telah disepakati bersama oleh orang seluruh dunia atau secara internasional. Karena apa? Satuan-satuan di tingkat lokal itu banyak macamnya. Contohnya tadi panjang, ada yang menggunakan jengkal, ada yang menggunakan depa, ada yang menggunakan langka, dan sebagainya. Karena ada perbedaan-perbedaan secara lokal, maka nanti untuk mengukur suatu objek, maka akan menghasilkan hasil yang tidak sama. Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi, maka dibuatlah suatu
Satuan Sistem Internasional atau SI, sehingga seluruh dunia bisa menggunakan sistem internasional ini. Misalnya meter untuk panjang, massa ini menggunakan satuan kilogram, waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya kandela. Nah, itu yang dinamakan satuan sistem internasional. Nah, tentunya untuk mengetahui nilai dari besaran pokok tadi, kita membutuhkan suatu alat yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang adalah meteran, penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skru. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur massa yaitu neraca, timbangan badan, ada lagi timbangan gantung, itu juga bisa digunakan. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk menghitung waktu adalah stopwatch dan jam tangan. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Akhir-akhir ini, di masa pandemi ini, kalian sering mendengar istilah termometer. Nah, kenapa? Termometer ini sekarang banyak digunakan untuk mengukur suhu badan manusia atau kita. Dan yang ngetren ini termometer tembak atau termometer termogan karena bentuknya mirip-mirip pistol, makanya kita namakan termometer tembak atau termogan. Ini bisa kita lihat di tempat-tempat seperti bank, di kantor-kantor, atau di toko-toko besar. Ini sebelum kita masuk, suhu badan kita diukur dengan umumnya menggunakan termometer tembak tadi. Sehingga kalau suhu kita melebihi yang dipersyaratkan, otomatis kalian akan tidak boleh masuk atau dipulangkan. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya adalah light meter atau loop meter. Sedangkan alat ukur untuk mengukur jumlah zat sampai saat ini masih belum ada. Jadi untuk mengukur nilai jumlah zat ini masih menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus. Jadi belum ada alat untuk mengukur jumlah zat. Nah, sekarang kita beranjak ke besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok seperti luas, volume, dan kelajuan. Luas diturunkan dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Kemudian volume diturunkan dari tiga besaran panjang, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi. Kelajuan diturunkan dari besaran panjang dan
besaran waktu. Contoh-contoh besaran turunan. Misalnya luas. Itu diturunkan dari dua besaran panjang. Sedangkan besaran panjang itu satuannya meter. Berarti luas ini panjang kali panjang. Satuannya berarti meter kali meter. Atau meter persegi. Lambang satuan dari luas. Kemudian ada volume. Volume ini diturunkan dari tiga besaran panjang, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi. Dan besarannya adalah besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang. Berarti meter kali meter dikali meter. Berarti volume satuannya meter kubik. Ada lagi kecepatan. Ini diturunkan dari satuan besaran panjang per satuan besaran waktu. Satuan besaran panjang apa? Meter per waktu. Waktu adalah sekon. Berarti kecepatan satuannya meter per sekon. Demikian juga percepatan. Berarti besaran panjang dibagi sekon kuadrat. Berarti meter per sekon kuadrat. Itu tadi besaran turunan. Ada berapa besaran turunan? Bukan hanya 4 ini. Banyak sekali besaran turunan. Bagaimana caranya menghafal? Nah, ini. Mudahnya begini, kalian harus menghafalkan 7 besaran pokok tadi. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, ada apa lagi? Intensitas cahaya, ada kuat arus listrik, ada jumlah zat. Selain dari 7 besaran pokok, masuk pada besaran turunan. Itu ya. Untuk memudahkan kalian belajar nanti ya. Kalian hafalkan besaran pokok yang ada 7 tadi. Kemudian selain 7 besaran pokok, langsung masuk ke besaran turunan. Itu ya, anak-anak. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita coba merangkum materi tadi. Besaran ada 2 golongan atau 2 kelompok. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Sedangkan besaran pokok sendiri ada 7 besaran. Yang pertama besaran panjang, yang kedua besaran massa, yang ketiga besaran waktu, yang keempat besaran suhu, yang kelima besaran kuat arus, yang keenam besaran intensitas cahaya, yang ketujuh besaran jumlah zat. Itu ya, besaran pokok ada 7, masing-masing panjang dengan satuan SI-nya meter, massa kilogram, waktu detik atau sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela atau candle, jumlah zat mol. Sekarang besaran turunan. Ada berapa besaran turunan?
Coba kita lihat. Nah, selain besaran pokok, masuk ke besaran turunan. Jadi, kalian cukup menghafalkan 7 besaran pokok tadi ya. Nah, selain besaran pokok, langsung masuk ke besaran turunan. Itu ya, paham ya? Jangan lupa dipelajari lagi materi tadi, dan untuk materi berikutnya atau pertemuan berikutnya kita pelajari klasifikasi makhluk hidup. Rajin belajar, tetap semangat, pasti sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.